Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu Asesor Tim Penilai Sertifikasi Dosen tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Farhani, dosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada Fakultas Hukum, saya membidangi ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Pada video pembelajaran yang akan saya tampilkan, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah terkait mata kuliah Hukum Anti Korupsi dan Kejahatan Korporasi, yang dimana pada video pembelajaran tersebut saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pendorong korupsi. Faktor-faktor pendorong korupsi merupakan perkuliahan awal yang dimana mahasiswa mampu memahami tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, serta diharapkan mahasiswa mampu memahami kejahatan korporasi, serta mampu menganalisis kebijakan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pada video pembelajaran tersebut, diawali dengan penjelasan mengenai rencana pembelajaran semester, serta dilanjutkan mengenai rencana tugas mahasiswa. Pada video tersebut juga disampaikan mengenai capaian pembelajaran mahasiswa, apa yang diharapkan kepada mahasiswa setelah mempelajari dan atau mengikuti perkuliahan pada mata kuliah Hukum Anti Korupsi dan Kejahatan Korporasi tersebut. Berikut dapat disaksikan video pembelajaran untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, hari ini merupakan pertemuan pertama ya, kita bertemu di semester yang baru dan membahas mengenai tindak pidana korupsi. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, saya ingin menyampaikan terkait rencana pembelajaran studi dan rencana tugas mahasiswa yang disebut RPS dan RTM. Yang sudah biasa mahasiswa ketahui lah ya, bahwa setiap perkuliahan harus disampaikan RPS-nya terlebih dahulu. Ini ada RPS, yaitu rencana pembelajaran semester mata kuliah Hukum Anti Korupsi dan Kejahatan Korporasi. Yang di sini kita bisa melihat bahwa diharapkan capaian pembelajaran itu antara lain agar mahasiswa itu dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat berbangsa bernegara dan menguasai ilmu dasar hukum serta mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif. Nah, di sini capaian pembelajaran mata kuliah khusus mata kuliah Hukum Anti Korupsi dan Kejahatan Korporasi diharapkan mahasiswa ini mampu untuk memahami tindak pidana korupsi, kemudian untuk menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, memahami kejahatan korporasi, mampu menganalisis kebijakan penanganan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, di bawahnya, nah di sini ada sub CPMK. Sub CPMK ini adalah kemampuan akhir setiap pembelajaran yang dimana kita nanti akan ada 14 pertemuan. Dimana di dalam 14 pertemuan itu diharapkan mahasiswa mampu untuk mendapatkan kemampuan untuk menganalisis maupun menerangkan mengenai tindak pidana korupsi sesuai dengan pembelajaran yang sudah dipelajari
setiap pertemuannya yang dapat dipelajari di RPS ya teman-teman. RPS ini sudah diupload di e-learning, jadi teman-teman bisa mengecek di e-learning masing-masing untuk mengecek RPS ini sendiri. Selanjutnya di perkuliahan pertama bagian ke bawah, oh ya di RPS ini ya juga ada buku-buku rujukan. Nah di sini juga saya ada buku judulnya Pemberatan Hukuman oleh Mahkamah Agung dalam Tindak Pidana Korupsi. Nah di sini buku ini sudah ada di perpustakaan yang di bawah, teman-teman bisa cari. Di situ ada berbagai macam informasi mengenai faktor-faktor pendorong korupsi. Selanjutnya di pertemuan pertama, yaitu pertemuan hari ini, diharapkan ya di sini bisa dilihat di pertemuan pertama itu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tindak pidana korupsi secara umum. Jadi mahasiswa tolong dicek-cek RPS-nya untuk mengetahui setiap pembelajaran setiap minggunya itu akan mempelajari tentang apa. Selanjutnya terkait RTM. RTM adalah rencana tugas mahasiswa. Jadi selain ada rencana pembelajaran semester atau yang disingkat dengan RPS, mahasiswa juga harus baca nih file RTM yang ada di e-learning. RTM ini merupakan rencana tugas mahasiswa yang dimana setiap minggunya itu ada tugas. Nah, tugas hari ini simpel. Mahasiswa hanya diminta untuk menjelaskan pengertian tindak pidana korupsi secara umum. Nanti tugasnya bisa dijawab langsung di e-learning melalui forum diskusi atau kita bisa berdiskusi langsung di kelas seperti itu. Nah, mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, faktor-faktor pendorong tindak pidana korupsi. Di sini teman-teman sebelumnya udah pernah dengar belum mengenai maraknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia? Sudah. Nah, di Indonesia ini setiap kita dengar berita pasti ngomongnya terkait korupsi lagi, pejabat ini ditangkap, pejabat itu ditangkap gitu. Nah, di sini di perkuliahan hari ini diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan kenapa sih pejabat-pejabat itu melakukan tindak pidana korupsi, yaitu dengan judul perkuliahan hari ini faktor-faktor terjadinya tindak pidana korupsi. Next. Kenapa tindak pidana korupsi selalu ada dalam kehidupan masyarakat? Kenapa? Ayo kenapa? Moral. Kurangnya moral. Ayo coba kita cari jawabannya. Next. Nah, sebelum masuk mengenai kenapa sih ada korupsi, kita lihat aja dari pengertian korupsi. Tadi kata Afika kurangnya moral. Nah, di sini pengertian korupsi dalam bahasa Latin itu untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Kalau orang moralnya rendah, dia tidak moral, maka dia bisa saja melakukan suatu tindak pidana korupsi. Sehingga korupsi sendiri aja didefinisikan sebagai suatu tindakan yang busuk. Jadi dilakukan oleh orang yang busuk hatinya. Nah, juga disangkut pautkan kepada ketidakjujuran seorang dalam bidang keuangan. Jadi korupsi juga sering ya disangkut pautkan dengan kerugian keuangan negara. Next. Nah, ini buku saya terkait pemberatan hukuman oleh Mahkamah Agung dalam tindak pidana korupsi. Nah, korupsi juga didefinisikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Dikatakan demikian sebab tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius dan sistemik. Karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas keamanan negara, kemudian membahayakan pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Bayangkan teman-teman, harusnya uang tersebut, uang negara dipakai untuk bangun jalan, tapi dikorupsi. Orang-orang mau sekolah karena jalannya rusak. Bayangkan uang negara yang dipakai harusnya untuk membiayai pendidikan anak bangsa, uangnya dikorupsi. Anak-anaknya harusnya mendapatkan pendidikan yang layak, tapi mereka
nggak dapetin itu karena uang dikorupsi. Jadinya anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang kurang layak dan mempengaruhi kualitas anak bangsa. Bayangkan orang sakit, dia butuh pengobatan, tapi uang untuk kesehatannya dikorupsi. Seharusnya dia mendapatkan pelayanan di rumah sakit yang baik, dia tidak mendapatkan pelayanan tersebut, sehingga banyak orang yang meninggal, dia tidak mendapatkan hak-haknya, atau dia pengobatannya tidak tuntas karena uangnya dikorupsi. Dan banyak hal tindak pidana korupsi lainnya ada di negara ini. Next. Nah, dampak tindak pidana korupsi yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, ada banyak hal ya, dari data sosial, pembangunan, fasilitas umum, pendidikan, serta kesehatan. Sehingga di slide tersebut dilihat ya bahwa ada anak-anak SD pasang megang uang, jangan rusak masa depan kamu. Itu kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan pendidikan yang layak, tapi mereka tidak mendapatkan itu. Banyak yang di daerah-daerah tertinggal gitu, mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak karena ada berbagai macam hal gitu. Salah satunya adalah adanya tindak pidana korupsi. Next. Next. Nah, kita hari ini kita masuk ke faktor-faktor pendorong terjadinya korupsi. Faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi antara lain ada salah satu itu sifat serakah, tamak, rakus manusia, gaya hidup konsumtif, dan moral yang lemah. Rata-rata para pejabat di kementerian, para pejabat di luar sana ya, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki penghasilan yang sedikit atau banyak? Banyak. Tapi kenapa mereka masih melakukan korupsi? Karena sifat serakah ini, mereka serakah, tamak, rakus, itulah sifat-sifat mereka yang kurang bersyukur gitu ya, karena mereka serakah. Kemudian gaya hidupnya konsumtif gitu, dari tas-tas branded, mobilnya ganti-ganti, mobilnya di custom lah gitu kan, dengan perhiasan yang harganya miliaran lah gitu. Itu mereka melakukan itu dan tidak menggambarkan sebagai pejabat negara. Kita nggak tahu mereka membeli itu pakai uang apa. Tapi sebagai faktanya di KPK sana banyak barang-barang hasil korupsi yang dipajang, disimpan, lalu dilelang gitu. Itu hasil korupsi semua. Nah, lalu moral yang lemah. Manusia itu baik tidaknya itu dilihat dari moralnya. Kalau dia moralnya busuk, itu dia bisa melakukan tindak pidana korupsi itu. Dan moral lemah. Kalau dia kuat, dia punya keinginan untuk membangun bangsa ini, nggak mungkin dia melakukan tindak pidana korupsi. Maksudnya, nah kita balik lagi ya. Serakah dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup. Dia punya mobil Lamborghini, nanti dia mau tambah lagi jadi mobil apa? Kalau udah punya Lamborghini, Ferrari apa? Lebih tinggi dari Ferrari apa? Porsche. Dia pengen punya Porsche. Dan selalu pengen yang lebih dari apa yang dia inginkan. Tamak gitu kan. Nah, lalu dia sifatnya itu tidak memperhitungkan mana rezeki dia ambil dari hal yang halal atau yang haram. Lanjut. Kemudian gaya hidupnya konsumtif. Itu di sini dia lagi pegang iPad ya kan. Yang dicari itu di situ yang dicari kacamata, parfum ya kan. Kemudian sepatu, tas, gitu kan, baju branded, jaket-jaket gitu. Mereka kerjaannya tuh mau hunting gitu barang-barang branded baru karena hidupnya konsumtif. Dan untuk memenuhi gaya hidup konsumtif itu menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi. Lanjut. Kemudian moral yang lemah, tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemah keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindak pidana korupsi. Itulah yang terjadi pada negara ini. Lanjut.
Nah, tadi ada faktor internal. Sekarang kita bahas mengenai faktor penyebab eksternal. Dari faktor eksternal itu ada aspek sosial, politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Next. Nah, dari aspek sosial, ini orang-orang yang melakukan korupsi itu berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Contoh seperti ini. Bukannya nih ya, udah tahu nih, tiba-tiba suaminya beli kapal baru. Wih, keren banget punya kapal baru. Dan namanya apa? Ya, ya. Kapal baru nih. Bukannya diingetin, apa itu kapalnya dari mana, Bang? Bukannya kemarin dikenain sisa 100, gitu kan? 100 apa tuh? 100 triliun atau 100 ribu? Gitu kan? Bukannya diingetin, tapi malah didorong untuk apalagi cuma 100 sih, besok tambah dong yang lain. Gitu. Ya nggak selesai-selesai. Aspek sosial itu biasanya dari lingkungan terdekat, dari lingkungan kita bekerja, gitu. Itu mempengaruhi suatu tindak pidana korupsi. Jadi nanti kalau ketahuan nih, tas baru tuh, dari mana loh? Kemarin makan seblak loh, gitu kan? Nih, gitu kan? Tiba-tiba tasnya Chanel, gitu. Dari mana tuh? Gitu kan? Nah, itu diingetin dengan korupsi ya. So, next. Fenomena flexing, aduh, zaman now nih kan. Apa-apa dipamerin, apa-apa dipamerin. Makan fancy dikit, foto. Tas baru, foto. Aduh, kena hujan dikit. Ada jam berapa nih? Gitu kan. Dipamer-pamerin gitu. Sepatu baru, aduh, lecet, jangan benar lecet gitu. Nah, itu fenomena flexing yang terjadi dan itu memang digambarkan oleh banyak konten kreator kan. Bahkan pejabat-pejabat sendiri pun dia bermedia sosial dia menunjukkan flexingnya itu dan itu tidak baik. Dan ketika dia dianggap dihargai oleh masyarakat karena keren ini punya mobil baru, mobil rumahnya isinya segala macam dilihatin itu flexing gitu. Sehingga mendorong dia ingin melakukan hal yang lebih dari itu. Dan nggak tahu duitnya dari mana, bisa jadi dari tindak pidana korupsi. Next, aspek politik. Kemarin yang dapat duit ada serangan fajar, gitu. Enggak ada yang dapat ya berapa? Nah, ini pasti sering terjadi ya. Jika misalnya ada pemilihan suatu kepala daerah tertentu, gitu ya, kemudian tiba-tiba dapat serangan fajar, entah dapat beras kah, nanti dapat sembako kah, nanti dapat uang tunai kah, itu merupakan aspek politik yang harus dihindari. Jadi kalau memang kita mau memilih kepala daerah tertentu, pilihlah yang memang benar-benar bersih tanpa dipengaruhi oleh aspek uang korupsi, hasil korupsi. Next. Nah, kemudian ada namanya aspek hukum. Nah, hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Gitu kan. Penegakan hukum terhadap koruptor. Nah, di sini teman-teman kemarin lihat ya, ada hakim yang ditangkap, kemudian ada pengacara yang ditangkap, gitu kan. Kemudian transparansi penegakan hukum yang harus dipertanyakan. Nah, dari aspek hukum ini juga harus mengatur bagaimana tindak pidana korupsi ini tidak semakin meluas gitu. Jangan sampai malah adanya mafia di Mahkamah Agung yang uangnya sampai triliunan gitu kan, itu kan tidak menunjukkan bahwa memang ada semangat penegakan korupsi yang besar di negara ini dan hukum itu harus menjadi panglima paling 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 depan gitu untuk menegakkan tindak pidana korupsi yang sedang marak terjadi di Indonesia ini. Next. Lalu ada aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji. Ini agak kalangan menengah gitu ya. Dia menganggap bahwa gajinya masih kurang nih. Jadi dia melakukan korupsi. Nah, misalnya dia ada
beli barang harganya misalnya 100.000, dibilangnya 150.000 atau disebut markup. Itu juga tindak pidana korupsi loh. Jadi mereka menganggap bahwa gajinya kecil, jadi mereka melakukan hal tersebut. Tapi banyak juga kan kita lihat bahwa pejabat-pejabat di sana gajinya gede, tapi tetap korupsi. Karena itu ada namanya aspek moral yang tadi. Kalau ini tentang aspek ekonomi. Lalu aspek organisasi di organization. Faktor eksternal lainnya ya, ada faktor organisasi. Jadi penyebab korupsi lainnya adalah organisasi tempat koruptor berada. Nah biasanya organisasi ini memberi andil terjadi korupsi karena membuka peluang atau kesempatan, misalnya tidak ada teladan integritas dari pemimpin, kultur yang benar, kurang memadai sistem akuntabilitas, atau lemahnya sistem pengendalian manajemen. Biasanya orang-orang ini berorganisasi, mereka mencari channel, kemudian mereka mau melakukan suatu misalnya pencalonan, itu juga di lewat organisasi. Kalau mereka nggak punya teman, kalau mereka nggak punya channel organisasi, gimana bisa mereka maju? Dan organisasi ini juga untuk mengkoordinir tindak pidana korupsi itu, dan itu sangat ditakuti gitu. Jika misalnya tindak pidana korupsi ini mulai terorganisir melalui sistem organisasi ini. Bayangkan jika korupsi sudah terorganisir, bahaya banget begitu. Next. Nah, di sini teman-teman udah mempelajari apa aja nih hari ini? Di sini teman-teman udah mempelajari terkait apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi? Tindak pidana korupsi itu apa? Yuk, merupakan suatu tindakan yang merusak karena sistem moral yang rendah, gitu kan? Terus dampak tindak pidana korupsi apa aja tuh? Tadi ada dampaknya ada banyak. Ayo coba dijawab. Ada dampak apa aja? Dampak terhadap pendidikan, kesehatan, pembangunan, perekonomian, layanan masyarakat, dan lain-lain. Itu merupakan dampak tindak pidana korupsi. Lalu tadi faktor-faktor mendorong terjadinya tindak pidana korupsi, serakah, terus apa? Kurang moral, terus gaya hidup, terus apa lagi? Flexing, apa? Main perempuan, hah? Siapa? Oh, ada perempuan. Kalau buat main nggak boleh diem, share ya, diem, terlalu. Kemudian itu faktor internal dari moralnya kan. Kemudian faktor eksternal ada apa aja? Sosial, organisasi, apa? Quality, politik, aspek hukum, pinter-pinter ya, masya Allah ya, masya Allah. Jadi paham ya, perkuliahan kali ini udah paham ya. Kita sudah tahu nih mengenai faktor-faktor internal maupun faktor-faktor eksternal tindak pidana korupsi. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari faktor-faktor pendorong tindak pidana korupsi, dan diharapkan teman-teman, sekali lagi ya, diharapkan teman-teman memahami apa yang sudah dipelajari hari ini, seperti apa sih maksud dari tindak pidana korupsi itu sendiri, dampak dari tindak pidana korupsi yang tadi sudah dijabarkan sedemikian rupa, menjelaskan faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi dari faktor internal maupun eksternal seperti itu. Nah, sampai sini apakah materi yang dipaparkan sudah cukup jelas, atau jika ada yang mau ditanyakan dipersilahkan? Izin bertanya, Bu. Silakan. Perkenalkan Ibu, nama saya Hamimah Kiani dengan nama panggilan Kia. Oke, Kia. Yang mau tanya apa? Terima kasih atas pemaparan materi Ibu, sudah cukup jelas bagi saya. Masya Allah. Berdasarkan pemaparan materi Ibu sebelumnya, kan dibilang bahwa angka pelaku tindak pidana korupsi itu mayoritas berasal dari pejabat tinggi yang rata-rata penghasilannya sudah di atas
masyarakat biasa gitu. Nah, yang demikian itu memang benar karena ada faktor internal atau eksternal dari dalam dirinya, atau karena tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat kelas menengah itu jarang terlihat dan jarang atau sering diabaikan gitu. Baik, sebenarnya kita pahami bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia memang mayoritas itu dilakukan oleh pejabat kelas atas. Tapi benar kata Kia tadi bahwa di bagian menengah itu jarang terlihat gitu karena mungkin tidak tersorot. Nah, sebenarnya yang bagian menengah itu tidak tersorot karena dianggap bahwa tindakannya itu adalah tindakan yang tidak sebesar yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara yang kita ketahui melakukan tindak pidana korupsi. Nah, sebenarnya korupsinya itu sebenarnya dilihat dari mana sih? Dari faktor internal ataupun faktor eksternal tadi ya. Nah, kalau dari pejabat negara sendiri yang tadi sudah disampaikan bahwa kita lihat dari moralitas si pejabat negara itu. Kalau misalnya memang dia punya moralitas yang kuat, gitu, mau di lingkungan manapun dia tidak akan melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kalau misalnya dia moralitasnya lemah, gitu kan, diajak-ajak dia melakukan tindak pidana korupsi, dipengaruhi, ataupun dia bisa dalam suatu sistem dia dipaksa gitu untuk melakukan suatu tindakan melakukan tindak pidana korupsi, dia punya pilihan, gitu kan, dia nggak punya pilihan, mau moralitasnya itu dia lemah gitu kan, ketika dia lemah maka dia akan melakukan tindak pidana korupsi. Nah, seharusnya ketika dia dihadapkan oleh hal-hal seperti itu, dia dihadapkan nih untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi, kalau dia moralitasnya itu kuat, dia akan nolak gitu. Nah, kalau untuk wilayah kelas menengah ya, kelas menengah itu sebenarnya juga melakukan tindak pidana korupsi tanpa kita sadari. Sebagaimana contoh deh, kan kita minta nih pegawai yang biasa buat beliin makan gitu, tolong dong beliin gado-gado di bawah. Gado-gado harganya berapa sih? Paling cuma 15.000 gitu, tapi dia bilangnya ini harganya 35 gitu. Dia korupsi nih, korupsi sekitar 20.000 gitu. Itu juga korupsi gitu, dan itu dinormalisasi gitu. Seharusnya orang itu korupsi karena moralnya itu kan rendah yang tadi udah dibilang. Harusnya dia jujur aja, ibu tadi saya beli 2 gado-gadonya buat saya 1 ya gitu. Itu kan jujur gitu, lebih enak gitu. Jadi normalisasi korupsi yang dilakukan oleh kelas menengah itu seperti itu, yang seharusnya nggak dilakukan gitu. Dan itu baru sebagian contoh, tapi ada sebagian contoh yang lain yang kelas menengahnya lagi itu dia markup kantor, markup biaya-biaya mengenai pakaian gitu kan, dia mau beli sablon seragam dan segala macam di markup, itu sering sekali terjadi. Terima kasih tiap pertanyaannya bagus sekali. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Oke, siapa dulu nih? Ladies first dulu ya. Oke, silakan. Jadi saya mau tentang realitas masyarakat saat ini ya Bu ya. Fenomena korupsi itu kan sering kali terjadi atau marak bahkan sampai saat ini. Dan itu selalu berkaitan dengan pastinya masyarakat yang dirugikan serta negara. Dan menurut Ibu, apakah negara ini harus memiliki peran kan Bu terhadap pelaksanaannya atau penghukumannya? Dan bagaimana seharusnya negara menjamin keadilan substantif seperti kayak contoh kasus Timah kemarin? Jadi apakah cukup dengan menghukum pelaku saja atau menyita kekayaannya, atau harus dengan mekanisme alternatif atau masyarakat terdampak yang bersifat transformatif? Begitu Ibu pertanyaan. Baik, terima kasih Kartika, pertanyaannya bagus sekali. Jadi bagaimana sih peran pemerintah, peran negara ini untuk memerangi ya korupsi? Dan tadi Kartika juga sempat memberikan contoh kasus mengenai kasus Timah kemarin yang kita semua terbelalak ya, bahwa kasusnya itu nggak main-main, kasusnya itu di dalam angka yang besar sekali. Nah, kalau kita lihat dari aturan perundang-undangannya, kita mengacu pada itu. Sebenarnya aturan perundang-undangan itu sudah mengakomodir bahwa memang kita sudah punya aturan untuk memberikan sanksi bagi si pelaku tindak pidana korupsi ini. Namun sayangnya pemerintah sendiri melalui aparat penegak hukum atau yang biasa kita singkat dengan APH-nya ini, itu dia melakukan tindakan-tindakan koruptif secara terorganisir. Yang tadi saya bilang bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang terorganisir ini sangat berbahaya. Dia memiliki kewenangan di lembaga tinggi negara, khususnya di lembaga penegakan hukum. Dia mengatur
sanksi sedemikian rupa yang kemudian orang yang mempunyai kekuasaan ini disuap gitu ya, lalu dia bisa mengotak-atik hukum, dia bisa memberikan hukum sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh si penyuap ini, itu sebenarnya dirusak sendiri oleh aparatur penegak hukum itu sendiri, yang kemudian seharusnya pemerintah ini memberikan sanksi yang lebih berat gitu. Jadi maksudnya itu adalah seperti yang saya berikan penjelasan dalam buku saya, bahwa saya membuat suatu tulisan terkait pemberatan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi, yang dimana jika si aparatur penegak hukum ini sendiri yang melakukan korupsi, maka seharusnya hukuman diperberat. Kenapa? Harusnya dia yang menegakkan, tapi dia yang korupsi. Nah, makanya harus ada aturan secara tegas yang dibuat di aturan perundang-undangan bahwa orang yang memang bekerja untuk menegakkan hukum tapi dia mengkhianati hukum sendiri, maka dia harus dihukum yang seberat-beratnya. Kenapa? Harusnya dia memberikan contoh yang baik buat kita gitu, buat masyarakat. Harus memberikan contoh yang baik bagi aparat penegak hukum lainnya. Tapi dia malah menodai penegakan hukum itu sendiri. Nah, sebenarnya wadahnya tadi saya bilang udah ada, tapi tidak dilaksanakan dengan baik oleh aparatur penegak hukum itu sendiri. Seperti itu. Nanti jawabannya. Yang lain ada yang mau bertanya? Oke, silakan Aaron. Nama saya Ahmad Rizal. Saya izin bertanya, Bu. Oke. Baru-baru ini kan sudah diterapkan undang-undang tindak pidana korupsi yang baru ya. Namun korupsi semakin merebak di Indonesia ini. Nah, apakah undang-undang tindak pidana korupsi ini sudah relevan dan apakah langkah integritas untuk kedepannya, Bu? Oke, baik. Pertanyaan Aaron sebenarnya hampir nyerempet pertanyaan Kartika gitu kan. Sebenarnya kita balik lagi, sebenarnya undang-undang yang udah dibuat nih gitu untuk penegakan korupsi ini udah relevan belum sih untuk mengakomodir tindak pidana korupsi yang terjadi sekarang ini? Yang saya bilang, undang-undangnya tuh udah dibikin sebagus mungkin atas kecintaan terhadap negara ini, atas perjuangan agar tindak pidana korupsi ini tidak semakin merebak. Itu sudah dibuat sedemikian rupa agar bisa memberantas korupsi. Balik lagi, ketika undang-undangnya udah ada, undang-undang ini kan nggak bisa jalan sendiri. Undang-undang ini nggak punya kaki, undang-undang ini nggak punya suara. Dia hanya sesuatu yang pasif yang harus digerakkan oleh manusia. Tapi ketika undang-undang ini dipegang oleh aparatur penegak hukum yang salah, yang tidak memiliki semangat untuk memberantas korupsi, diotak-atik undang-undangnya, hukumannya diotak-atik, maka balik lagi, maka tindak pidana korupsi itu tidak akan bisa terberantas jika aparatur penegak hukumnya itu tidak memiliki kesadaran moral yang tinggi. Balik lagi kepada si penegak hukum itu sendiri, seperti itu. Berarti dari faktor internalnya ya, Bu, kalau gitu? Dari faktor internal yang harus kita perbaiki gitu. Jadi sistem-sistem moral itu harus kita perbaiki, yang akhirnya kita sadar bahwa memang untuk membangun negara ini moral kita yang harus kita perbaiki. Begitu. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Jangan lupa RPS dan RPM-nya dicek ya, dan mohon maaf jika ada salah. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu di perkuliahan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.